Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واقتفى بأثره وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, Zat yang maha pengasih, maha penyayang, Zat yang maha terpuji, maha suci, maha besar. Ahaqqu ma dzukir wa ahaqqu ma yuhmad. Zat yang paling berhak diingat dan zat yang paling berhak dipuji, yaitu Allah Jalla wa Ala. Maka sudah sepantasnya la yaftur lisanuna, tidak bosan-bosannya, tidak letih-letihnya lisan kita ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah satu-satunya zat yang berhak dipuji. Kalaulah kita ketika mendapatkan kebaikan-kebaikan dari manusia, maka dari satu tempat dan berpindah ke tempat yang lainnya kita menceritakan nama orang tersebut. Si fulan Masya Allah, kebaikannya, santunnya, adabnya, etikanya dipuji manusia. Lantas bagaimana dengan Allah yang maha terpuji, dan segala apa yang disandarkan kepada Allah semuanya adalah kebaikan, baik namanya, baik sifatnya, baik perbuatannya, dan baik juga dengan ketetapannya. Maka jangan sampai lisan kita, hati kita sibuk memuji selain Allah, tetapi kemudian kita lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita ingat dengan manusia, tetapi kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena berbagai macam nikmat yang sampai kepada kita, laulallah, seandainya tanpa Allah, maka nikmat tersebut tidak akan pernah sampai kepada kita. Sebagaimana hal ini kita baca tadi setelah salat, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak akan pernah sampai apa yang kau cegah kepada kami, ya, dan apa yang kau berikan kepada kami tidak akan pernah ada yang menghalanginya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin perdana kedua kaki ana menginjakan di rumah Allah yang mulia ini. Dan mudah-mudahan tempat ini menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk ana pribadi dan untuk yang hadir semua di sini. Karena tidak ada satu tempat yang kita tapaki kaki kita di atasnya, di atas punggung bumi ini, melainkan semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara perkara yang perlu kita perbanyak dalam hidup ini, sebagaimana arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju rumah-rumah Allah. Kenapa? Semakin banyak maka akan semakin banyak pula saksi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula sebagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menafsirkan ayat di dalam surat Az-Zalzalah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu yaitu hari kiamat, bumi menyampaikan kabar-kabarnya. Bumi menyampaikan kabar-kabarnya, akhbarnya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna ma akhbaruha?" Wahai para sahabat, tahukah kalian apa itu kabar-kabar bumi? Maka para sahabat berkata, "Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui akan hal tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
akhbaruha, adapun kabar-kabarnya, antashhad, bumi akan bersaksi, ma'amila ala dhuhriha, atas apa-apa yang diperbuat di atas punggung bumi. Taqulu amila yauma kadza kadza, bumi akan berkata di hadapan Allah, si fulan pada hari anu, pada hari tertentu mengamalkan A, B, C dan seterusnya. Maka perbanyaklah saksi-saksi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala mumpung kita masih hidup di atas muka bumi ini. Baik jemaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Tema kita pada malam hari ini berkaitan dengan apa temanya? Beratnya bertahan. Dua kata tapi syarat dengan makna insyaallah. Karena memang fitrahnya manusia memulai itu secara umum mudah, tapi mempertahankan apa yang dia mulai itu yang berat. Jadi memulai orang bisa, banyak yang bisa, tetapi mempertahankan apa yang sudah dia mulai itu yang berat. Maka lihatlah apa yang kita pertahankan, bukan apa yang kita mulai. Walaupun memang orang memulai, ini indikasi kebaikan baginya, tetapi kalau dia mempertahankan apa yang dia mulai, maka ini jauh lebih baik. Dan ini berkaitan dengan kalimat yang dikatakan Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, alimni syai'an, wahai Rasulullah, kama qala, ajarkan kepadaku sebuah kalimat, la as'alu anha ghairaka, yang aku tidak akan pernah tanyakan lagi kepada selain engkau wahai Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah kamu. Jadi Nabi mewasiatkan dengan dua kalimat yang mulia. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi itu di antara keutamaannya atau di antara keunggulannya, beliau diberikan oleh Allah utiya jawami'ul kalim. Nabi diberikan apa? Kalimat-kalimat yang singkat, tapi kalau disyarah kita tahu bagaimana. Ya, satu hadis yang pendek luar biasa bisa ratusan lembar bahkan lebih daripada itu. Dan bahkan dari zaman ke zaman, dari satu alim kepada alim yang lainnya, ulama dengan ulama lainnya terus mensyarah kalimat-kalimat yang disampaikan Nabi SAW. Maka kalimat ini di antara jawami'ul kalim Nabi SAW. Nabi mewasiatkan kepada sahabat, katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah kamu. Nah jemaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, berkaitan dengan hadis tadi, terdapat juga hadis yang lain yang semakna dan senada dengannya, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW berkata, qaribu wasaddidu. Qaribu, mendekatlah, wasaddidu, dan istiqomahlah. Jadi kita diperintahkan mendekat, melangkah, ya, mengusahakan dulu, kemudian kalau sudah mulai istiqomah, pertahankan itu. Nah, yang berat yang mana? Yang qaribu atau saddidu? Yang saddidu ini yang berat. Ya, kalimat yang kedua ini yang berat. Nah, maka jemaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, dari hadis yang tadi kami sampaikan, dua hadis yang tadi disampaikan, ini menunjukkan tentang keutamaan dan agungnya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang orang yang istiqomah adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian juta manusia, Allah pilih di antara mereka ada yang menjadi seorang muslim. Tetapi menjadi muslim yang multazim dan istiqomah di jalan Allah ini lebih sedikit lagi. Jadi lebih terfilter lagi begitu. Orang yang menjadi muslim sejati, menjadi hamba yang istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ini sangatlah sedikit. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, kebaikan-kebaikan yang Allah katakan itu kebanyakan sedikit. Allah katakan, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit hamba yang bersyukur. Wa qalilam ma tu'minun, sedikit di antara kalian beriman, sedikit.
Allahumma ij'alna minal qalil. Semoga Allah jadikan kita termasuk golongan yang sedikit tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, beratnya bertahan. Ya, sebelum kita membahas tentang bagaimana kiat agar kita bisa bertahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai kita diwafatkan di atas kebenaran dan kebaikan tersebut, maka kami sampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan istiqamah atau bertahan tegak di atas agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau mengatakan al-istiqamah, kata beliau, sulukus siratil mustaqim. Istiqamah itu adalah menempuh jalan yang lurus. Suluk as-sirat al-mustaqim. Orang istiqamah adalah orang yang menempuh jalan yang lurus. Ya. Tanpa min ghairi iwajin, tanpa berbelok, tanpa ada kebengkokan di dalamnya. Lurus terus. Tidak ke kanan, tidak juga ke kiri. Kita mungkin sering ya, kalau tanda kebaikan itu kanan, karena memang misalnya kita makan pakai tangan kanan, masuk ke masjid kaki kanan dulu, kanan ya. Tapi kalau bicara jalan Islam adalah jalan yang lurus. Tidak bisa dikatakan ini jalan kanan atau jalan kiri. Karena Nabi SAW pernah dalam satu hadis yang sahih, beliau pernah membuat satu garis yang panjang, yang lurus, ya. Kemudian Nabi membuat garis-garis yang sangat banyak ke arah kanan dan ke arah kiri. Nah, berarti kanan itu nggak mesti selalu baik, ya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, hadza siratullahil mustaqim. Ini jalan Allah yang lurus. Ini jalan Islam, jalannya Allah Subhanahu Wa Taala yang lurus. Adapun yang kanan ini, yang banyak, yang kiri ini adalah hadhis subul likulli sabilin syaitan yad'u an-nas ilaihi atau kama qala. Sedangkan jalan-jalan yang kanan yang aku buat ini dan yang kiri ini adalah jalan-jalan yang dimana setiap jalan-jalan tersebut ada syaitan yang menyuruh manusia agar ikut ke jalan tersebut. Berarti jalan Allah hanya satu, yaitu yang disebut dengan as-sirat al-mustaqim, yang setiap harinya, setiap kali kita bermunajat di dalam salat kita meminta satu permintaan, ihdinas siratal mustaqim. Artinya jamaah azani Allah wa iyyakum, lihatlah bagaimana Allah mengajarkan di dalam Al-Fatihah agar kita selalu meminta jalan istiqamah. Agar kita berada di atas jalan istiqamah, jalan sirat al-mustaqim itu. Dan tidak ada permintaan yang lebih baik, lebih agung, lebih mulia daripada permintaan istiqamah di atas jalan Allah, yaitu siratal mustaqim. Ya, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim, oleh gurunya juga Imam Ibnu Taimiyah. Apa buktinya bahwasanya permintaan terbaik kita kepada Allah itu adalah agar Allah jadikan kita, Allah berikan petunjuk kepada kita agar senantiasa menempuh jalan yang lurus. Buktinya Allah ajarkan juga cara bagaimana agar doa tersebut dikabulkan Allah. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab tafsirnya, Kutaib tafsirnya, ya, kitab kecil beliau. Di sana dinukil perkataan beliau. Jadi para hadirin perhatikan ya. Jadi sudah Allah ajarkan doanya, Allah juga ajarkan tata cara agar doanya dikabulkan sama Allah. Nah, ada yang paham? Apa caranya agar doa tersebut dikabulkan sama Allah? Jadi dari kan Al-Fatihah isi awalnya apa? Pujian, sanjungan dan pengagungan, kan begitu? Ya. Pujian, sanjungan dan pengagungan. Itu tahapan dalam memuji Allah. Jadi orang kalau baru muji pertama itu disebut memuji. Kalau memuji lagi itu disebut menyanjung. Kalau pujiannya semakin banyak itu disebut mengagungkan. Ya. Nah, maka lihat Allah ajarkan itu agar doa dikabulkan, sanjung Allah, puji Allah, agungkan Allah. Kemudian Allah ajarkan di setelah pujian, sanjungan dan pengagungan kita kepada Allah, Allah ajarkan cara agar doa tersebut dikabul adalah dengan kita bertawassul dengan ibadah kita. Yaitu dalam kalimat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dalil tawassul juga. Tawassul yang disyariatkan tentunya ya. Tawassul yang disyariatkan.
Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami memohon. Baru setelah itu berdoa sama Allah. Jadi Allah ajarkan juga adabnya dalam berdoa. Sanjung Allah dulu, puji Allah dulu, agungkan Allah dulu. Makanya ketika seorang hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab apa? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Allah mengatakan Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, Allah mengatakan Majjanani abdi, hambaku mengagungkanku, hambaku membesarkanku. Ya. Kemudian ketika hamba mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah, ini dibagi dua, untuk Allah setengah, untuk hamba setengah. Dan apa yang diminta hamba aku akan berikan, kata Allah. Kan iyyaka na'budu untuk Allah, iyyaka nasta'in hak hamba yang dimintakan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu meminta permintaan yang disebut dengan doa masalah, doa yang di dalamnya ada permintaan yang diminta hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya setiap harinya, Pak, setiap harinya sebetulnya kita memohon kepada Allah keistiqomahan. Tapi kenapa pada kenyataannya enggak istiqomah terus gitu ya? Kenyataannya kok berat istiqomah. Ya itulah makanya tema kita beratnya bertahan gitu. Doanya gampang, doanya dibaca, tapi pada prakteknya tidak mudah. Nah, maka jamaah azani Allah wa iyyakum ajmain, setelah kita bahas hadis ya sebagai muqaddimah tentang tema yang kami sampaikan, kemudian yang kedua definisi daripada apa makna dari istiqomah, ya, kemudian kita sampaikan apa kiatnya agar kita bisa bertahan. Apalagi maaf ya kita sampaikan, mungkin antum pernah hadir di majelis-majelis ilmu lainnya ya di awal-awal Syawal ini, rata-rata para asatidz, para mubalik, para duat pasti menyampaikan tentang apa setelah Ramadan, kan begitu ya. Mungkin sudah pada hadir di tempat yang lainnya. Ya. Nah, tapi mungkin ada faidah tambahan, kalaupun tidak ada faidah ilmu tambahan, mungkin jadi murajaah untuk kita semuanya. Nah, kiat agar kita bertahan jamaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, dan memang sebetulnya tersingkap kalau kita itu mampu sebetulnya. Di sebulan penuh Ramadan, ya ana berbaik sangka kepada antum, karena memang berbaik sangka husnudzon itu kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Ya, ana berbaik sangka kepada para hadirin yang hadir di sini, insyaallah semuanya tarawihnya khatam semua insyaallah ya. Khatam semua ya tarawihnya, jamaah di masjid. Ya, saya berbaik sangka, tapi kenyataannya saya nggak tahu ya. Kemudian saumnya alhamdulillah. Apalagi khatam Qur'annya insyaallah juga ya. Mudah-mudahan prasangka baik saya ini benar ya, mudah-mudahan. Nah, maka jamaah azani Allahu yakum, jadi sebetulnya kita mampu. Betul nggak Pak? Sebetulnya kita mampu. Tapi seringkali kita pura-pura nggak mampu dengan alasan sibuk. Namun sayangnya kesibukan tersebut adalah kesibukan duniawi yang tidak Allah ridhoi. Itulah yang harus kita terus benahi dalam hidup ini. Ternyata mampu setiap bulan itu khatam Quran, mampu sebetulnya. Dan ternyata memang nggak banyak waktu yang kita habiskan untuk baca Quran itu. Dalam satu hari cuma berapa jam. Ya, ini nasihat ini tentunya kami sampaikan kepada diri yang penuh dosa ini dan penuh kelalaian ini dulu, sebelum kepada para hadirin semuanya. Puasa ternyata mampu juga, setiap hari puasa mampu. Ya, kenapa yang setiap bulan mungkin kita ambil dulu 3 hari, mungkin ada yang Senin Kamis, yang terbaiknya adalah saum Daud. Ya, kalau saum Daud kami belum, ya sebetulnya mampu sebetulnya. Ya kami belum melaksanakan gitulah. Nah, kalau bilang kan belum mampu bohong. Sebetulnya mampu nggak Pak? Mampu sebetulnya, gitu ya. Begitu pula dengan qiyamnya. Maka lihat 2 pekan Syawal ini, berapa kali antum libur dari qiyamul lail? Berapa kali antum lalaikan itu namanya tahajud? Coba kita ya jawab dalam diri kita masing-masing. Padahal kita mampu, tapi kita sering mengatakan capek, letih, kerja, sibuk dan seterusnya. Ya, maka jamaah azani Allah wa iyyakum, kiat pertama agar kita bisa bertahan dan mempertahankan ibadah-ibadah yang sudah kita perjuangkan,
Yang pertama, paling pertama dan yang paling utama adalah perbanyak doa kepada Allah. Karena tidak ada dampak yang paling besar pengaruhnya kepada seorang hamba dalam kehidupannya melebihi daripada asar doa untuk dia. Jadi tidak ada, Pak, hal yang bisa paling gitu ya, paling jitu melebihi senjata doa bagi seorang hamba. Dan bahkan ini pengalaman pribadi, pengalaman juga dari sekitar yang ada, dari kehidupan kawan-kawan dan seterusnya. Ya, betapa banyak hanya karena sebab doa seorang itu berubah. Yang tadinya rusak menjadi lurus, yang tadinya bengkok menjadi benar. Ini sebab apa? Sebab doa. Walaupun hadisnya memang dhaif, Pak, yang mengatakan hadis tentang ad-du'a silahul mu'min, itu hadisnya dhaif. Ya, tapi maknanya benar. Doa itu senjata orang beriman. Itu kan sering kita sampaikan ya. Itu hadisnya dhaif. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ali bin Ali Al-Halabi, ya, murid dari Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Itu dalam sanadnya ada kelemahan. Tetapi maknanya benar. Jadi tidak masalah kita mengambil faidah dari hadis tersebut. Tetapi di antara syarat menyampaikan hadis yang dhaif, ya tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi. Dan harus diterangkan kepada umat kalau ini hadis yang dhaif begitu. Tapi maknanya benar. Memang benar senjata yang sangat jitu bagi seorang hamba mukmin adalah doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita bahkan sering dalam kehidupan kita ini para hadirin, kita mengandalkan usaha dibandingkan doa. Betul nggak, Pak? Jadi usaha, pokoknya saya istiqomah, pokoknya saya iltizam gitu ya, lurus, teguh. Tapi lupa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh ulama, seorang hamba yang Allah berikan taufik menyibukkan dirinya memohon kepada Allah, maka pengabulannya dekat antara permintaannya dengan pengabulan tersebut. Ya, jadi barang siapa, kata ulama, barang siapa yang Allah berikan taufik dia banyak berdoa kepada Allah, maka sesungguhnya dia dekat dengan pengabulan dari apa yang dia mintakan. Jadi kenikmatan dari doa itu pertama, Pak, bukan pengabulan. Itu harus antum catat dan garis bawahi. Kenikmatan dari doa itu bukan pengabulan dulu yang pertama. Tapi seorang hamba sudah Allah berikan taufik untuk doa saja dia mengangkat tangan, atau dalam sujudnya sekalipun dia tidak mengangkat tangan misalnya, terbesit dalam hatinya kemudian dilakukan, diamalkan, bukankah itu taufik dari Allah? Betul nggak, Pak? Banyak orang sibuk kemudian dia nggak sempat berdoa. Ya, afwan mungkin kalau tadi ada yang lihat saya sibuk main handphone sebelum iqamah ya, karena baca-baca dulu ya. Tapi banyak tidak kita saksikan dalam kehidupan orang di kesempatan doa tapi dia sibuk dengan hal lain. Banyak gak, Pak? Setelah sholat langsung yang pertama dia lakukan adalah masuk ke sakunya, langsung begini. Apalagi nih fitnah handphone ya. Kalau ada handphone mungkin ya, saya bukan berarti mengatakan akan ada ayat ya, handphone mal handphone wa ma adraka mal handphone. Ya, apa itu handphone? Tahukah kamu apa itu handphone? Ya, jadi kebaikannya dan keburukannya bisa tergantung kepada hamba dalam berinteraksi dengan handphone tersebut. Jadi banyak kesempatan-kesempatan, bahkan kami wasiatkan jamaah azani Allahu yakum, jangan salah dalam memilih ketaatan. Jadi ketika memang kesempatannya doanya doa, jangan diganti dengan misalnya hal lain walaupun kita anggap baik. Sebelum iqamah itu waktunya berdoa. Ada di antara kita yang sibuk murojaah Quran misalnya ya. Kemudian sibuk tilawah Quran. Memang tidak masalah, tidak dosa, tapi memang itu kesempatan doa. Jadi sebaik-baik orang, sebaik-baik amal adalah ketika kesempatannya ada amalan tertentu, ya lakukan amalan itu yang kaitannya dengan waktu tersebut. Begitu, Pak. Ya. Kemudian setelah sholat, apa sunnah Nabi? Zikir. Ada orang yang salah paham, akhirnya dia doa. Padahal setelah sholat apa? Zikir. Sebelum sholat baru doa. Dalam sholat doa. Bahkan sholat pun didefinisikan oleh ulama apa? Sepakat mereka as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat secara bahasa adalah doa karena isinya sanjungan doa.
Dari mulai berdiri, ruku, sujud, semuanya doa isinya. Duduk di antara dua sujud sampai tahiyat sebelum salam adalah doa isinya. Ya, orang akhirnya kebalik setelah sholat baru doa gitu ya. Ada doa yang terkandung di dalamnya seperti Allahumma a'inni ala dzikrika, itu sudah doa. Tetapi alangkah tepatnya seorang ya ikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi ini kiat yang pertama ya, perbanyak doa. Perbanyak doa. Kalau kita lemah dalam berdoa juga bisa kita minta tambahan, terutama doa dari orang tua. Wallahi dari orang tua ini efeknya sangat besar dalam kehidupan. Jadi terkadang kita sibuk minta doa kepada orang lain, kita lupa di antara doa yang mustajab yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah adalah doaul walid li waladihi. Doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Ya, antum mungkin bisa dengar di YouTube tentang kisah Ustadz Firanda ya, sampai mencapai gelar doktor, itu doa orang tua. Ya, doa orang tua. Jadi di antara asbabnya adalah doa orang tua. Antum dengar itu ya, kisah yang ya cukup mengharukan, Masya Allah. Dan kita lupa ya, saya baru berpikir setelah mendengar kisah itu, ya Allah, ketika pesantren, ketika ambil S1, ketika sibuk belajar ilmu agama, banyak melalaikan orang tua dalam kita minta doa kepadanya. Ya, baik. Kemudian yang kedua, jamaah azani Allah wa iyyakum, kiat yang kedua dari kiat agar kita ya bisa mempertahankan ibadah yang bisa kita kerjakan itu, atau yang sudah kita usahakan istiqomah dalam bulan Ramadan, mumpung masih di awal Syawal, pilih amalan yang sekiranya jiwa kita itu sanggup untuk mengerjakannya secara istiqomah. Jadi kalau kita katakan mampu nggak kita mengamalkan amalan-amalan tertentu, mampu, tapi yang kira-kira bisa istiqomah yang mana ini? Pilih dulu itu. Makanya kata para ulama, dan maaf, saya tidak sepakat dengan perkataan sebagian dai yang mengatakan antum jangan, walaupun ini dari tahun-tahun sebelumnya saya sampaikan, jadilah hamba Allah Rabbani, jangan jadi hamba Allah yang Ramadhani. Sering dengar begitu ya. Tapi kami sampaikan tidak mungkin, hampir dikatakan tidak mungkin, hampir dikatakan mustahil kondisi kita di luar Ramadan sama seperti kondisi kita di Ramadan. Hampir mustahil. Jadi ya saya nggak mau mengatakan mustahil ya, hampir gitu ya. Kemudian saya katakan jangan muluk-muluk dulu gitu. Wah, Anda akan jadikan Syawal ini persis dengan Ramadan. Ada yang begitu? Kalau ada, tolong doakan Anda setiap hari bisa seperti antum gitu ya. Jadi tidak mungkin. Sebagaimana Syekh Saleh Al-Munajjid hafizahullah taala, beliau mengatakan, ya, haluna fi Ramadan la ka halina fi ghairi Ramadan. Kondisi kita di bulan Ramadan itu nggak mungkin sama dengan kondisi kita di luar Ramadan, karena memang keberkahan bulan Ramadan tadi sudah beda. Syaitan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka semua ditutup, beda. Yang ini tidak ada di luar Ramadan. Jadi beda, keberkahannya beda, suasananya beda. Itu beda sekali. Nah, maka wasiat para ulama apa? Jadi yang terpenting adalah bukan sama, bukan, tapi adamul inqita. Yang penting gak terputus ibadah itu. Dan al-istimrar, yang penting berlanjut. Sekalipun sedikit. Jadi maaf, saya bukan menganjurkan kurangi ibadah, bukan ya. Tapi walaupun sedikit berkurang secara kuantitasnya, tetapi yang penting dipertahankan. Seperti apa? Puasa misalnya. Yang kaitan erat dengan Ramadan saja. Puasa, baca Quran, qiyam Ramadan, sedekah, apalagi kira-kira? Ya setidaknya 4 ini ya. Misalnya puasa, bisa 29, bisa 30 ya. Misalnya begitu. Maka ana wasiatkan, pilih yang paling ringan dulu. Dan ini saya sampaikan hadisnya. Hadis wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Apa wasiatnya? 3 wasiat itu. Ada yang tahu? Yang pertama apa? Wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, Ausani khalili bi thalath. Aku diberikan wasiat oleh kekasihku dengan 3 perkara. An asum fi kulli syahr thalathata ayyam. Agar aku berpuasa di setiap bulan 3 hari. Jadi antum kalau pengen langsung puasa Daud, tafadhol. Itu luar biasa ajib. Kalau
mau yang lebih bawah ya Senin Kamis. Tapi kalau anak pribadi sarankan 3 hari dulu aja dalam sebulan. Ringan nggak? 3 hari sebulan. Jadi Ramadan kalau 30 hari nol nih ditendang gitu. 3 hari kita ambil yang 3 hari saja. Dan bebas kapan saja. Mungkin antum ambil Senin, Kamis, Senin. Sudah, itu aja dulu. Istiqomah kan coba sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Karena kalau antum istiqomah, kalau kita istiqomah, tidak ada balasan kebaikan dari apa yang kita istiqomahkan kecuali Allah akan tambahkan dia kekuatan untuk bisa beramal untuk istiqomah yang lainnya. Insya Allah nanti akan bertambah, akan berkembang amal itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengusahakan untuk istiqomah. Ya. Jadi ana wasiatkan itu sebagaimana wasiat Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian misalnya berkaitan dengan qiraatul Quran. Ya, kalau kita tidak mampu sebulan, ya setidaknya setiap hari tidak sampai libur. Memang kalau kita lihat kehidupan salaf, ya orang-orang terdahulu, ya as-salaf ma'al Quran, tidak ada di antara mereka kisahnya mereka khatam Quran itu lebih dari 1 bulan, nggak ada. Jadi sebetulnya kita sangat jauh dari kehidupan mereka, walaupun kita sering mengaku ana salafi dalam penampilan ya, tapi dalam Quran saja kita jauh. Betul nggak Pak? Betul nggak? Yang pura-pura soleh banyak, yang jujur lebih sedikit di sini. Betul tidak? Kalau kata Ustaz Hamdi pura-pura soleh, yang pura-pura soleh. Betul ya? Hatta ustadznya. Itu ya, hatta ustadznya. Fa nastaghfirullah wa natubu ilaihi, kita beristighfar minta ampun kepada Allah. Ya, kita sering menyampaikan, kita sering statement mengaku-ngaku, tapi dengan Quran saja, dengan Quran kita saja kita masih jauh. Enggak pernah saya dapat riwayat itu ya. Utsman bin Affan atau Abu Bakar As-Siddiq khatam Quran 2 bulan sekali gitu. Setiap mereka paling lama 1 bulan sekali. Ya Iqra Quran fi kulli syahr, kata Nabi kan begitu. Bacalah Quran setiap bulan 1 kali. Ya, kalau mau bisa dalam setiap berapa? Bisa 7 hari juga. Yang paling cepat 3 hari. Begitu. Baik, jadi kalau boleh saya nasihatkan ya jangan sampai libur, itu aja dulu ya. Walaupun mungkin jadi 2 kali dalam 2 bulan sekali, coba usahakan. Ini Syawal kan sudah pertengahan ya. Sudah berapa juz Al-Quran yang kita baca? Nah, kan ketawa semua ya. Sudah berapa juz? Kira-kira khatam nggak Syawal ini? Kayaknya enggak ya. Bukan suudzon. Kayaknya rata-rata enggak. Nah coba kalau tidak maka jadikan 2 bulan. Masih panjang kalau 2 bulan. Kalau 1 bulan ini waduh, masih baru 4 juz atau 5 juz, sisanya 25 juz, tinggal 15 hari lagi. Wah kayaknya berat, kayaknya, walaupun sebetulnya mampu gitu ya. Ya coba jadikan 2 bulan lah gitu. Ya coba dan minta pertolongan kepada Allah. Ingat itu, minta pertolongan kepada Allah. Allahumma ja'alna min ahlul Quran, semoga Allah jadikan kita ahlul Quran. Ya. Baik, kemudian yang ketiga di antara amalannya, ini belum kiat ya. Tadi puasa, Quran, kemudian apa? Qiyam. Qiyam Ramadan. Kita sanggup selama 1 bulan, bahkan sanggup berjamaah. 11 rakaat berjamaah. Setelah lepas dari Ramadan, bagaimana kondisi kita? Ya, bagaimana kondisi kita dengan qiyam tersebut, dengan qiyamul lail tersebut? Padahal Nabi SAW mengatakan apa? Alaikum biqiyamil lail, sebagaimana dalam riwayat Ahmad, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian mengerjakan qiyamul lail. Dan kalau antum tahu, kalau kita tahu jamaah, salat yang terbaik setelah salat wajib itu qiyamul lail. Nah, kita yang mempertahankan salat sunnah rawatib, kenapa qiyamul lail? Yang dikatakan Nabi afdhalus shalah ba'dal maktubah qiyamul lail. Sebaik-baik salat, seafdal salat setelah salat wajib qiyamul lail. Nah, kita mempertahankan rawatib ya Pak ya, duha. Tapi Nabi mengatakan apa? Yang terbaik adalah apa? Qiyamul lail. Nah, coba pertahankan itu. Jadi kita suka salah prioritas Pak. Apa yang kita prioritaskan dalam amalan, karena memang kurang ilmu kita. Makanya dengan ilmu ini kita sudah sampai ilmu sekarang ya. Ini akan menjadi hujah. Hati-hati kalau jadi hujah keburukan, ya, jadi bumerang karena kita tidak mengamalkannya. Jadi perhatikan mana yang harus kita prioritaskan dalam amalan-amalan. Walaupun itu hukumnya sunnah. Ya,
alaikum biqiyamil lail, kata Nabi, hendaknya kalian mengerjakan qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena qiyamul lail adalah kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Jadi jangan pernah mengaku soleh kalau qiyamul lail aja sering bolong. Merasa soleh, merasa lebih baik daripada orang lain. Ya, ternyata qiyamul lail saja masih jauh kita dari ahlul qiyam, ya, ahlus salah. Nah, qiyamul lail 11 rakaat kita pertahankan. Kalau saya sarankan minimalnya berapa? Minimalnya 1. 11 kita tendang satunya jadi satu aja dulu. Ya, maksudnya minimal witir antum jaga. Bahkan kalau dalam mazhab Abu Hanifah, witir itu hukumnya wajib. Orang mukmin enggak mengamalkan witir dosa dia. Dalam mazhabnya Abu Hanifah. Kalau dalam salah satu riwayat mazhab Imam Ahmad, witir itu memang tidak wajib, tapi orang yang suka meninggalkan sholat witir itu persaksiannya nggak diakui. Jadi misalnya dia menjadi wali nikah anaknya, ini nggak pernah sholat witir, itu nggak bisa jadi wali nikah gitu misalnya. Itu dalam mazhab Abu Hanifah. Kenapa? Ya dikatakan buruk kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Kenapa? Karena yang satu rakaat saja dia berani tinggalkan katanya. Karena nggak ada sholat yang lebih pendek daripada 1 rakaat. Mau berapa setengah? Nggak ada kan? Nggak ada diskon dalam sholat, nggak ada. Ya. Yang 1 rakaat dia tinggalkan. Gimana dalam perkara besar persaksian gitu ya, persaksian dalam entah dalam jual beli, dalam persaksian orang berzina atau tidak, itu kan butuh persaksian ya. Ini 1 rakaat saja dia tinggalkan. Bagaimana dalam perkara besar? Ya, walaupun yang rajih hukumnya apa? Sunnah. Tapi kembali kepada wasiat Abu Hurairah juga tadi. Nabi mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, wa an utir qabla an anam. Aku diwasiatkan oleh Nabi agar aku salat witir sebelum aku tidur. Ya boleh jadi sebelum tidur atau nanti menjadi penutup salat tahajudnya. Sudah kan? Baik, sebagaimana disampaikan tadi, kita jeda azan dulu baru kita lanjutkan dengan kajiannya sambil nanti menunggu iqamah. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan jamaah azanillahu wa iyyakum. Tadi berkaitan dengan qiyamul lail ya. Jadi setidaknya jaga witir. Jaga salat witir kita walaupun hanya 1 rakaat. Kalau tidak sanggup dibangun di sepertiga malam, ya sebelum tidur dijaga. Sebagaimana hal tersebut dikerjakan atau diamalkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan Umar bin Khattab mengerjakannya senantiasa di akhir malam. Dan keduanya disepakati oleh Nabi SAW. Abu Bakar kata Nabi mengambil kehati-hatian, khawatir nggak bangun. Kalau Umar mengambil dengan kekuatan. Jadi beliau berprasangka mampu untuk menjadikan sholat witir tersebut penutup dari sholat qiyamul lailnya. Baik jemaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Kiat yang berikutnya, tadi pertama apa? Berdoa ya. Yang kedua pilih amalan-amalan. Jadi sekalipun tidak sama dengan apa yang sudah kita pertahankan selama Ramadan, minimal bertahan tidak terputus walaupun tidak sama begitu. Tahajudnya tetap ada, qiyamnya tetap ada, kemudian tilawatul Qur'annya tetap ada dan seterusnya. Jangan terputus. Dan berkenaan dengan qiyamul lail, para ikhwah jamaah zanillahu wa iyyakum ajma'in, ya ini dikatakan oleh banyak ulama di antaranya Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya, bahwa di antara pencegah orang itu tidak bangun di malam hari adalah dosa yang dia kerjakan di siang hari. Ya, jadi penyebab dia terhalang dari berdirinya dia di hadapan Allah untuk mengerjakan qiyamul lail adalah dosa yang dikerjakan di malam hari. Ya, bahkan ulama mengatakan qiyamul lail itu syaraf lil mu'min, kemuliaan. Jadi kalau kita katakan barang itu barang berharga, qiyamul lail itu sesuatu yang berharga. Nggak mungkin Allah kasihkan kepada ahlul ma'asi. Ya, bagaimana mungkin Allah perkenankan seorang yang tukang maksiat dia berdiri di hadapan Allah di waktu terbaik, yaitu sepertiga malam. Ya makanya sampai ada perkataan la ta'sillah fin nahar, jangan kau maksiati Allah di siang hari, yuqimuka baina yadaillah fil lail,
maka Allah akan menjadikan engkau berdiri di hadapan Allah pada malam harinya. Jadi kiatnya itu ya. Baik. Kemudian jamaah azanillahu wa iyyakum, yang ketiga, memperbanyak istighfar. Dan ini sangat pantas kita perbanyak mumpung di awal Syawal. Jadi biasakan. Jadi mudah-mudahan ini continue sampai nanti, mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan Ramadan ya. Memperbanyak istighfar. Ya, bahkan sebetulnya ini pertama ingin saya sampaikan, tapi tidak masalah ya, untuk masalah urutan enggak masalah. Karena kita lihat dalam banyak kesempatan Nabi SAW mengiringi amal soleh dengan istighfar. Yang pertama contohnya apa? Salat. Rukun yang paling agung setelah syahadat. Salat. Setelah mengerjakan rukun yang agung, amalan yang paling afdol yang berkenaan dengan amalan fisik yaitu salat, apa yang Nabi lakukan setelah salam? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bayangkan seolah-olah sudah melakukan dosa gitu, seolah-olah. Orang kan beristighfar kan kalau melakukan dosa, bermaksiat, melihat yang haram, berbicara yang haram, mendengar sesuatu yang tidak diridhai Allah, istighfar dia. Ini salat istighfar. Masya Allah ya. Dia contoh dan teladan Nabi SAW. Itu pertama salat. Kemudian berkenaan dengan haji diantaranya ya. Anda melihat di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-199 berkaitan dengan rukun Islam juga, yaitu haji. Di ayat 199, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Kata Allah, kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang yang bertolak, yaitu Arafah, dan mohon ampunlah kepada Allah. Itu kan Arafah itu kan di antara rukun agungnya dalam haji. Dan perintahnya apa setelah itu? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Ini kan rukun-rukun agung, salat, haji. Setelahnya diperintahkan beristighfar. Kesempatan lain diantaranya adalah setelah bermajelis ilmu. Ya, padahal majelis ilmu adalah majelis di mana hamba ketika duduk di majelis tersebut berguguran dosanya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang panjang ya, di mana malaikat mengadukan apa yang dilakukan hambanya itu di majelis ilmu, dihadukan kepada Allah. Ya, dia meminta perlindungan dari apa kata Allah? Dari neraka. Dia meminta kepada engkau permintaan, minta apa? Minta surga. Ya, maka kemudian ada kalimat dalam hadis tersebut, Allah mengatakan, ghafartu, aku mengampuni dosa-dosa orang yang ada di majelis ilmu. Maka ada malaikat yang kemudian menyampaikan kepada Allah, ya Rabb, fihim fulan. Wahai Rabb, di dalam majelis tersebut ada fulan. Ada fulan dan khata', dia banyak dosa. Katsirudz dzunub, dia banyak dosanya. Ya, kemudian innama marra fayajlis ma'hum. Dia cuma sekedar lewat dan kemudian ikut duduk. Itu kata malaikat kepada Allah, ya Allah, masa ini yang lain bermajlis ilmu memang niat dari awal, dari rumah persiapan dan lain-lain, lama dari awal sampai akhir. Ini ada satu orang, dia hamba yang banyak dosa, cuma mampir dan ikut duduk sudah. Apa kata Allah? Walahu ghafartu, dan baginya aku juga ampuni dosa-dosanya. Allah lihat, Rahim, Ghafur, Rahman, Allah yang penyayang, Allah yang pengasih, Allah yang pengampun. Walahu ghafartu, dan baginya aku ampuni dosa-dosanya. Sekalipun kata malaikat apa? Cuma mampir duduk sudah. La kitab, ya, bahkan la niyah minal bait, tidak ada niat dari rumah. Ada majelis ilmu, duduklah bentar, Allah ampuni dosanya. Makanya kata Rasulullah SAW, majelis ilmu itu adalah majelis yang orang yang duduk di dalamnya tidak akan pernah dirugikan. Itu majelis ilmu. Nah, orang di majelis ilmu digugurkan dosanya, tapi di penghujung kita bermajelis, apa yang kita baca? Istighfar juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekaligus sebagai penutup ya. Kan sudah kafaratul majelis ya.
Baik. Bayangkan, jadi majlis untuk menghapuskan dosa, di penghujungnya kita minta ampun sama Allah. Jadi dalam banyak kesempatan ya istighfar itu. Maka Umar bin Abdul Aziz yang dikatakan khalifah kelima setelah khalifah 4 itu ya, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dikatakan oleh para sejarah dan ulama, Umar bin Abdul Aziz demikian ketika menjadi pemimpin, beliau mengutus agar kaum muslimin menyampaikan kepada kaum muslimin menutup Ramadan itu dengan zakatul fitri dan memperbanyak istighfar. Maka kita di awal-awal Syawal ini ya sudah sangat sepantasnya. Dan kita sehebat apapun, semaksimal apapun kita di bulan Ramadan, apalagi kita, saya yakin, saya pribadi dan kita ya banyak di antara kita yang mengakui nggak maksimal. Yang merasa maksimal saja, semaksimal apapun dia, banyak kelalaian dan kekurangan yang terjadi dalam ibadah yang dikerjakan di Ramadan. Ya kalau demikian ya apalagi yang pantas kita kerjakan kecuali adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini istighfar ini salah satu kiat agar kita bisa bertahan dari amal-amal yang sudah kita kerjakan. Salat, istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar ini salat kita bisa kita jaga, begitu Pak. Majelis ilmu setelahnya istighfar. Mudah-mudahan kita awet juga untuk terus sibuk dalam majelis ilmu, begitu. Itu kiatnya. Nah, jadi begitu pula dengan amal-amal lain, banyak istighfar Pak. Banyak istighfar. Dalam setiap amal ya, istighfar secara umum lah, walaupun kita tidak katakan setelah misalnya ada amalan-amalan tertentu ya, setelah dengar azan istighfar ya, memang tidak ada sunnahnya, tapi memperbanyak istighfar setiap waktu ya, itu yang dianjurkan ya, memperbanyak istighfar dan taubat setiap waktu. Dan tentunya ikhwan, para jamaah azanillahu iyakum, istighfar yang terbaik adalah istighfar yang digandengkan dengan taubat. Istighfar yang digandengkan dengan taubat, karena tidak setiap orang yang beristighfar dia juga bertaubat. Tapi kalau orang bertaubat pasti dia istighfar. Ya, sebaik-baik istighfar adalah istighfar yang digandengkan dengan taubat. Karena kalau orang istighfar misalnya astagfirullah, bisa jadi ada dosa yang masih belum dia lepaskan. Ya, orang coba sekarang yang sudah sadar akan pekerjaan yang haram, dia masih riba, dia istighfar, ya Allah astagfirullah, tapi dia masih kerja di sana. Berarti dia belum apa? Belum taubat, sudah istighfar gitu. Ya. Nah, kita yang masih sering ghibah, masih sering merobek kehormatan seorang muslim, apalagi dia sebagai seorang dai, apakah kita sudah yakin sudah bertobat? Istighfar ya, tapi tobat kayaknya masih jauh. Karena kita bilang astagfirullah, besoknya paginya belum menjelang siang sudah gibahi orang. Sudah baca gosip, sudah baca perceraian fulan dan fulana, seterusnya. Ikut nimbrung di sana. Jadi kita masih banyak ya dosa-dosa yang perlu kita taubati. Itulah yang terbaik, istighfar yang digandengkan dengan taubat. Makanya keutamaannya, lihat, orang yang memperbanyak istighfar dan taubat, Allah akan berikan kekuatan dia untuk bertahan dalam amal solehnya. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Hud, ya, antum catat. Dalam surat Hud di ayat yang 52 kalau tidak salah ya. Iya benar, ayat 52. Allah mengatakan, "Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum." Ya, Nabi mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, wahai qaumi, istaghfiru rabbakum, minta ampun kalian kepada Rabb kalian. Tsumma tubu ilaih, lihat istighfar, kemudian bertobat kalian kepada Allah. Niscaya apa kata Allah? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dari langit dengan hujan yang lebat yang membawa keberkahan. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ini wajhul istidlalnya di sini. Ya, wajhul istidlalnya, sisi pendalilannya namanya. Di dalam kalimat apa? Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan tambahkan kekuatan pada kekuatan yang sudah kalian miliki. Kita ini lemah, kita ini butuh pertolongan Allah, kita ini butuh kekuatan dari Allah. Dan di antara kiat mendapatkan kekuatan yang Allah berikan kepada kita adalah dengan apa? Nah, sudah jelas ayatnya, istighfar dan taubat kepadanya. Nah, agar apa yang sudah kita pertahankan di Ramadan bertahan pula di Syawal dan di bulan-bulan lainnya sampai ketemu Ramadan lagi,
walaupun menurun secara kuantitasnya, jumlahnya, tapi setidaknya bertahan dan tidak terputus adalah dengan kita memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Insyaallah ini kiat yang jitu juga ya. Kiat yang jitu yaitu istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keempat yaitu menjaga lingkungan dan teman. Menjaga lingkungan dan teman. Kami jadikan satu poin saja ya. Jadi kalau kita di pekerjaannya teman gaulnya tidak baik, di kampung halaman tidak baik, berarti harus banyak-banyak kita ke tempat-tempat yang baik ya. Contohnya antum banyak-banyak ke majelis ilmu. Ya, kan orang majelis ilmu berarti sama-sama mereka satu tujuan, lagi cari ilmu, lagi cari doa Allah. Berarti antum berkumpul bersama orang-orang yang satu tujuan, Allah. Ya. Kerja silakan di mana saja. Ya, coba kita sekarang tempat terburuk kita tahu di mana? Di pasar. Banyak orang kerja di pasar, bukan berarti sudah tinggalkan pasar, enggak. Sahabat juga banyak ya kerja di pasar. Berdagang, berinteraksi di sana, bermuamalah di pasar, tetapi ya tidak menjadikan tempat tempat utamanya begitu. Ya hanya sekedar berdagang, hanya sekedar mencari nafkah, sudah. Sisanya ya bermajelis ilmu, duduk-duduk dengan para sahabat. Makanya di antara perkataan Umar apa? Halumma ilaina yazdadu imana. Ayo kita duduk-duduk bersama, niscaya iman kita akan bertambah. Jadi lingkungan dihidupkan yang baik dan teman-teman. Kita pilih teman-teman yang meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan-kebaikan kita semakin bertambah. Dan teman ini pengaruhnya sangat besar bagi kehidupan seorang hamba. Makanya Nabi memberikan arahan kepada kita apa? Al-mar'u ala dini khalilih. Orang itu tergantung agama temannya. Berarti kan pengaruh teman itu berpengaruh kepada agama seorang hamba. Ini yang keempat ya. Baik, jamaah azanillahu iyyakum ajma'in. Ya mungkin 4 poin saja cukup ya. Sebetulnya yang kelima tadi lingkungan dan teman. Mungkin ini poin-poin yang perlu kami sampaikan. Jamaah azanillahu iyyakum sebagai tambahan di luar poin tentang kiat agar mempertahankan ibadah dan amal soleh kita di sepanjang Ramadan yang sudah kita usahakan, ada wasiat-wasiat lain atau nasihat-nasihat lain yang perlu kami sampaikan jamaah azanillahu iyyakum. Jadi istiqomah atau bertahan itu tergantung kepada kemampuan kita. Tergantung kepada apa? Kemampuan kita. Karena sehebat apapun kita berjuang, pasti ada juga saat-saatnya kita jatuh. Pasti ada saat-saatnya kita terperosok. Hal ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Kata beliau di antaranya li'annal insan mahma balagha minat taqwa. Jadi manusia itu sehebat apapun dia sudah mencapai derajat takwanya, fa innahu la budda an yukhti. Tapi dia pasti akan salah. Jadi walaupun sudah sampai tingkat takwa yang mana begitu Pak, tapi dia pasti akan melakukan kesalahan. Ya, kama jaa fil hadis, sebagaimana datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam pasti melakukan bukan kesalahan saja, banyak kesalahan. Ini khata ini dalam bahasa Arab sighah mubalaghah yang menunjukkan ya dulu alal kasrah, menunjukkan akan banyak. Bukan 1 2, banyak kesalahannya. Setiap anak Adam itu. Dan orang soleh manapun dia masuk dalam kategori apa? Anak Adam. Ya dia ahlul masjid, ahlul sholat, tetap anak Adam yang pasti banyak melakukan kesalahan. Jadi tetap ya dia istiqomah semampu dia. Semampu dia. Baik, kemudian beliau juga menyampaikan, makanya di antara hadis yang tadi kami sampaikan yang berbunyi dalam hadis riwayat Muslim, qaribu wasaddidu. Jadi mendekatlah kepada Allah, muqarabah, dan kemudian saddidu, istiqomahlah. Lihat hadis berikutnya itu berkaitan dengan Nabi SAW. Wa'alamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dengan amalannya. Maka sahabat bertanya, begitu pula dengan engkau wahai Nabi? Ya, aku tidak selamat dari neraka karena amalanku.
Aku tidak masuk ke dalam surga karena amalanku, melainkan karena rahmat Allah dan karunia yang meliputiku yang Allah berikan kepadaku. Jadi seorang nabi saja yang jelas takwanya, jelas takutnya, jelas solihnya, itu tidak masuk ke dalam surga dengan amalannya. Tetapi karena apa? Karena rahmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Makanya kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, banyak berdoa kepada Allah. Ya, dari hadis ini, Allahumma taghammadani, ya Allah liputi aku birahmatik wa fadl. Ya Allah liputi aku dengan rahmat dan karuniamu. Ya, sebagaimana kata Nabi tadi, aku masuk surga karena Allah telah meliputiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Baik, jemaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya, seandainya, kemudian beliau mengatakan, seandainya Allah tidak memberikan karunia kepada Nabi SAW mengampunkan dosanya yang lalu maupun yang akan datang, ya maka Nabi pun tidak selamat. Nabi pun tidak selamat. Tetapi karena Allah ampunkan dosanya, baik yang telah lalu dan yang akan datang, maka Nabi selamat. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana menggabungkan ya? Bagaimana menggabungkan antara ayat yang mengatakan man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, ya intinya orang masuk surga karena amalannya, kan banyak ayat begitu ya. Bima kanu ya'malun, karena apa-apa yang mereka kerjakan. Maka kata para ulama, amal itu bukan aud, bukan gantinya. Sebagaimana gini Pak, ya. Saya mau minum, saya bayar dengan HP gitu Pak. Itu kan berarti ada tukar ya. Apa namanya? Imbalannya, ya, ada imbalannya. Jadi amal itu imbalannya bukan surga, tapi sebabnya. Hanya sebagai apa? Sebabnya. Kalau imbalannya bukan dengan amal. Ya coba kita lihat saja. Amal kita yang sedikit dengan nikmat Allah yang begitu besar, yaitu berupa surga Allah, dan orang yang masuk dalam surga Allah akan melihat wajah Allah. Apakah sebanding dengan amal kita? Nggak sebanding. Beramal dan kita pun menyadari akan banyaknya kecacatan dalam amal tersebut. Nggak khusyunya, sering riyaknya, sering ujubnya, sering ingin dipujinya, kan banyak kecacatan dalam amal tersebut. Makanya kalau bukan karena rahmat Allah, kita menjadi orang-orang yang rugi. Tetapi karena rahmat Allah lah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Maka semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah, terutama keuntungan yang hakiki adalah keuntungan akhirat, masuk ke dalam surga Allah dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan perdana ini. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di lain waktu insyaallah. Ya kalau kita tidak berjumpa di dunia, semoga perjumpaan yang hakiki adalah perjumpaan dan perkumpulan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin yang kritik, saran, kami persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tidak ada. Kalau tidak ada kami tutup ya. Cukup ya. Baik. Jazakumullah khairan atas kehadiran para jemaah sekalian. Semoga setiap langkah yang dilangkahkan oleh ikhwan dan akhwat Bapak Ibu sekalian di sini Allah ganti dengan imbalan yang terbaik. Ya, Allah mudahkan dengan langkah tersebut langkah kita menuju surga kelak sebagaimana janji Nabi SAW. Dan mudah-mudahan dengan langkah tersebut dosa-dosa kita berguguran dan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jadikan ilmu yang kita bahas adalah ilmu yang bermanfaat dan menjadi hujah kebaikan bagi kita, la hujjatan alaina, bukan menjadi bumerang bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.